Setelah material utama dibawa dan fondasi dibuat Esparta, Van membangun balista di atasnya dan menyelesaikan benteng. Saat makan malam, ia diseret oleh mereka. 2 minggu berlalu dan 2 dinding benteng segitiga selesai. Desain balista biasa telah ditempatkan di atasnya dan 2 kali lebih sibuk dari biasanya. Tapi lebih menyenangkan membangun desa seperti itu. Sementara Panamera bicara tentang bagaimana Van membuatnya terkesan, yang bisa difokuskan Van hanyalah benteng besarnya, yaitu payudaranya yang besar. Van menenangkan diri dan berterima kasih karena membantu bagian utama benteng. Nanti, katanya, mereka bisa membangun rumah untuk orang-orang, pedagang, dan petualang yang mampir atau pindah ke sini. Membangun sesuatu seperti ini selalu jadi impian Panamera. Tapi karena butuh banyak uang dan waktu, tak mungkin ia meminjam uang dari pangeran yang baru kehilangan wilayahnya. Dalam pertempuran berikutnya, ia tak ingin meminjam uangnya agar bisa menggunakan kekuatan militer di wilayah itu dengan bebas. Saat mengobrol, tanah mulai bergetar, dan Orto memberitahu ada naga datang. Semua orang bingung kenapa ada naga di daerah terpencil itu. Naga itu mengikuti tim Orto, jadi mereka akan mengulur waktu sementara semua orang kembali ke desa. Van kaget mereka menjadikan diri sendiri umpan. Mereka bisa bertarung di sini, tapi ia tak tahu cara menang melawan naga besar. Kali ini, ia tak rela warga desa dan yang lain jadi korban hal semacam itu. Yang lain menunggu perintah Van. Panamera memutuskan membantu karena naga itu hampir sampai. Van mulai memberi perintah. Ia menyuruh Orto memancing naga ke sana, sementara mereka menggunakan balista untuk melawan. Ia menyuruh semua bersiap masuk dinding saat Orto dan yang lain masuk, tutup gerbang dan naik ke dinding untuk membantu. Panamera juga memerintahkan tentaranya mengawal Putri Arut ke desa dan membawa 10 orang, sisanya naik ke atas dinding. Arut tampak lebih takut dari sebelumnya dan membeku. Van menyadari ketakutannya dan pergi bicara untuk menenangkannya. Ia bilang meski naga hutan lawan kuat, mereka punya balista yang didukung penyihir 4 elemen Esparta, dan Panamera juga membantu. Ia bilang mungkin mereka belum mengalahkannya, tapi takkan kalah. Arut tampak lega dan berdoa yang terbaik. Van membiarkan Til mengurus Arut di dalam. Orto menyuruh jangan menutup gerbang karena mereka akan sampai sebentar lagi. Van memerintahkan semua menyiapkan balista dan hati-hati jangan mengenai Orto. Tujuan pertama adalah membuatnya tak bisa terbang. Jadi mereka akan menembak sayapnya. Saat lari sekuat tenaga dari naga, Piriel jatuh dan menyuruh mereka pergi. Tentu saja mereka tak mendengarkan dan mencoba menarik perhatian naga untuk memberinya waktu bangun dan lari. Zara menyerang naga, tapi tentu tak berpengaruh. Ia mulai lari sambil menangis dan berteriak agar mereka meninggalkannya. Tapi kaget mereka mendengarkannya dan lari ke arah berlawanan. Orto bilang ia pelari tercepat dan bisa selamat, jadi ia membiarkan Piriel sampai benteng dulu, baru menyusul mereka. Karena Zara masih tak yakin, ia mengingatkannya pada pengorbanan Kusala. Van memerintahkan menembakkan balista saat siap. Panamera bilang serahkan padanya jika ingin menghentikannya, dan ia bertekad menjatuhkannya dalam 1 pukulan. Seperti yang diharapkan darinya, ia dipromosikan ke tingkat ksatria karena kekuatannya diakui. Karakteristik sihirnya persis dugaan Van. Tak diragukan lagi ia penyihir 4 elemen kelas tertinggi. Panamera menggunakan kekuatan tombak api. Namun, meski serangan kuat, naga itu menghindar. Mereka tak menunggu dan menyerang dengan balista. Tapi mata naga itu cukup bagus untuk menghindari peluru. Dan dari semua panah itu, hanya 5 yang kena. Dengan kecepatan itu, seharusnya gerakan tubuh, sayap, dan kakinya melambat. Van tak tahu bagaimana rasanya di posisi mereka, tapi balista besar butuh waktu lama untuk menembak. Ia memerintahkan bersiap untuk tembakan kedua, dan jika panah siap, segera tembak. Tembakan kedua tak melukainya sama sekali, tapi yang pertama tampaknya menimbulkan luka fatal. Sementara itu, Orto, Piriel, dan Zara berhasil sampai di gerbang. Karena mereka belum bisa melawan naga dengan kekuatan penuh, Panamera menggunakan tombak apinya lagi untuk mengulur waktu sementara mereka semua mengevakuasi diri ke desa. Serangan itu begitu kuat hingga Van melihat sihir api tingkat tinggi yang nyata untuk pertama kalinya. Jika lawannya bukan naga, efeknya akan terlalu kuat dan mengerikan. Panamera kemudian menuju ke desa lebih dulu untuk menyiapkan serangan balik.
Sambil berlari, Van menyuruh semua orang lari ke desa. Naga itu sekarang berdiri di atas benteng. Sayapnya sudah rusak, jadi ia hanya bisa berlari. Van yakin bisa menghadapinya karena pernah mengalahkan kadal berbaju besi sebelumnya. Tapi makhluk itu berbeda dari monster di area tersebut. Dia datang dan menyuruhnya pergi ke desa sementara ia mengulur waktu, tapi Van menolak karena itu bukan lawan yang bisa dihadapinya sendirian. Dia tidak memaksanya dan memutuskan menyiapkan perlengkapan tempur. Tiba-tiba, Esparta datang dan mulai mendekati naga sambil mengabaikan teriakan Van. Van akhirnya menyatakan ia tak akan mengevakuasi diri jika Esparta tak ikut. Esparta berhenti tapi tak menoleh dan menyatakan ini akan merepotkan. Kalau begitu, ia ingin Esparta menahannya sekali saja, lalu mereka mundur. Ia menyuruh Van pergi dulu, tapi Van tak mau pergi kemana-mana. Naga mulai mendatangi mereka, tapi Esparta melancarkan serangan yang memberi mereka waktu. Van mencoba membuatnya lari, tapi Esparta sangat lambat karena usianya. Ia mencoba membujuknya mengevakuasi diri dengan imbalan anggur merah favoritnya. Esparta berjanji melakukan yang terbaik. Khamsin menyuruh Van memimpin tentara untuk melindungi desa, sementara ia mengurus Esparta kembali ke desa dengan cepat. Meski lari dengan kecepatan penuh tampak sulit. Orto dan rekannya sudah mencapai batas, jadi ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Panamera memanggilnya dan menyatakan persiapan di sini sudah selesai. Van menyuruh tentara bersiap untuk tembakan berikutnya. Saat Panamera bertanya apa yang harus ia lakukan, Van kaget ia meminta perintahnya. Tapi, ia fokus pada pertempuran. Van menyuruhnya jika naga mencapai benteng, tahan dengan sihirnya seperti sebelumnya agar tak bergerak lalu tembakan balista. Panamera mengerti perintah itu. Tapi ini pertama kalinya ia menggunakan sihir untuk menghentikan gerakan musuh. Tak masalah, karena mereka bertarung dengan naga sungguhan. Naga mulai bergerak keluar dari reruntuhan, jadi Van memperingatkan semua orang. Sampai Panamera siap menggunakan sihir, ia harus melindungi Esparta dan yang lain. Ia hanya butuh sedikit waktu lagi, dan Di ada di sana untuk memberinya waktu itu. Tentaranya juga menyuruh Van menyerahkan pada mereka. Meski Van tak yakin, mereka menenangkannya, mengatakan mereka menggunakan peralatan buatan Van. Di dan timnya mulai menyerang naga. Bahkan serangan pertama Di cukup untuk memotong salah satu jari kakinya. Melihat semua orang memberikan segalanya untuk mengulur waktu, Esparta juga menyerang. Khamsin dan Esparta mulai menuju desa, dan Di menyuruh semua orang mundur. Van tak percaya mereka bergerak seperti itu meski terluka. Dan yang paling mengesankan, Di sebagai yang tertua adalah yang tercepat. Saat tentara cukup dekat, Van memanggil Panamera yang siap menerima perintah apapun. Ia menggunakan tombak apinya. Balista hanya menembakkan rentetan dari sisi barat desa. Panah Countess digunakan untuk mengalahkan naga. Sebagian besar meleset, tapi yang mengenai naga memberi dampak signifikan. Van memerintahkan semua orang menembakkan apapun yang tersisa. Bahkan dalam kondisinya, naga itu menghindar, melindungi kepalanya. Tapi panah tetap menembus tubuh dan lukanya fatal. Van menyuruh balista menyiapkan rentetan berikutnya dan bersiap, lalu meminta Day memeriksa naga. Day mendekati naga dengan hati-hati, dan saat menyentuh kepalanya dengan pedang, naga itu menggeram padanya. Tapi Di menghindar dan membunuh naga itu dengan satu tebasan. Van menghela napas lega. Ia menyatakan kemenangan mereka dan memerintahkan tembakan kemenangan. Semua orang mulai memberi selamat atas kemenangan mereka. Til dan Arut datang dengan cemas menanyakan Van apakah ia baik-baik saja, dan ia bilang hanya lari sedikit bersama Esparta. Di dan dua petarungnya berhasil menahan serangan naga. Mereka masuk ke dalam dan Van duduk istirahat sebentar. Panamera datang dan menyatakan perintahnya tepat, memberinya selamat karena mengalahkan naga pertamanya. Van tak bisa membayangkan bagaimana jadinya tanpa dia, Esparta, dan Di. Panamera terkesan dengan kejujurannya. Ia berkata jika naga hutan itu menyerang wilayah pangeran, kota akan setengah hancur, dan setidaknya bagian dinding kota akan runtuh serta ada ratusan korban. Van terkejut karena jika rumah kerajaan ada di kota, itu akan dijaga ketat. Panamera berkata Di dan Esparta akan dikenang sebagai pahlawan. Semua orang bangga pada diri sendiri,
Tapi, yang terpenting bagi Panamera adalah serangan dari balista bodoh itu hanya bisa merontokkan sisik naga. Van tahu ia harus meningkatkan kekuatannya. Panamera menyarankan memulai penghormatan atas penaklukan naga. Pertama, ia berkata Day mendapat gelar pembunuh naga. Dan kedua, Van sebagai pemimpin desa mendapat gelar panglima perang. Lalu, Esparta juga diminta berpartisipasi. Day tampak sangat senang disebut pembunuh naga. Di bab berikutnya, Van mengumumkan pada semua orang bahwa mereka telah mengalahkan naga hutan, dan mereka yang mengalahkannya akan diberi hadiah. Yang akan menyerahkan penghargaan adalah kepala keluarga bangsawan Keyen saat ini, Panamera Karla Keyen. Warga desa siap mendengarkan kata-katanya. Ia menyatakan mereka yang mengalahkan naga hutan telah berkumpul di tempat ini, terdiri dari ksatria dan penyihir yang berjuang keras melindungi desa ini. Mereka berhasil menangkis ancaman yang bisa melenyapkan desa dan benteng desa. Namun, berkat usaha mereka, tak ada korban jiwa di desa ini. Ini benar-benar pencapaian luar biasa. Dan karena pencapaian ini, mereka pantas mendapat sebutan terhormat. Ia mulai dengan D, wakil kepala ksatria keluarga bangsawan Vertio. Dialah yang mengambil kepala naga hutan dan menentukan hasil pertarungan besar itu. Ia sosok paling berpengalaman di sektor militer dan senjata. Selanjutnya, penyihir 4 elemen terhormat Esparta. Ia pelayan yang mampu menahan gerakan naga, menggunakan sihir kuatnya, dan menjadi sosok kedua dalam pertarungan. Dan saat ia mengumumkan nama terakhir, putra keempat keluarga bangsawan Vertio, Van Vertio, kerumunan menjadi liar dan mereka semua mulai meneriakkan namanya. Meski baru 8 tahun, pengetahuan, strategi, dan kebijaksanaannya memungkinkannya menggunakan sihir yang belum pernah ada di dunia ini. Ia berhasil membangun dan memperkuat pertahanan desa dalam waktu singkat dan menjadi hal terpenting dalam pertarungan melawan naga hutan. Berkat strategi luar biasanya serta posisinya sebagai penguasa desa, mereka berhasil memenangkan pertempuran itu saat ia melihat kerumunan meneriakkan namanya. Pipi Van memerah karena malu dan ia melambai pada mereka. Dengan ini, upacara penghargaan selesai, tapi festival dimulai tepat setelahnya. Panamera mencoba pedang buatan Van dan kaget betapa tajamnya pedang itu. Ia masih sulit percaya semua itu dibuat oleh bocah kecil itu, Van. Ia menjelaskan itu hanya pedang biasa yang dibuat dengan bahan normal. Panamera juga terkejut ia membuat ratusan senjata itu sendirian. Van tersenyum sopan dan menyatakan ia bisa memesan miliknya sendiri, tapi harganya 5 koin emas. Kali ini, berkat keluarga Panamera dan ratusan tentara kuatnya, mereka berhasil mengumpulkan bahan dengan cepat. Gudang penuh sesak, jadi ia membuat gudang bawah tanah. Konstruksi setengah selesai, dan akhirnya pedagang jalanan kembali dengan kadal berbaju besi menggunakan karavan mereka. Saat tiba, Lango kaget melihat versi baru desa itu. Ia bertanya pada Bel, tapi Bel bilang ada hal lebih mendesak. Van datang menyapa mereka. Lango memberitahu Van ia telah mendaftarkan bantuan kepala perusahaan dagang, dan ada 5 karavan besar serta 3 yang sedang. Tentara bayaran dikawal 4 orang selain dia dan dibantu 20 orang serta 5 budak. Bel lalu menawarkan membawa mereka ke gudang baru. Saat pedagang melihat mayat naga di lantai, mereka semua kaget dan panik. Van pikir mereka berlebihan, tapi bagaimanapun itu naga hutan besar. Bel bilang, sisik, cakar, taring, bola mata, dan batu sihir naga semuanya sangat bagus. Dan jika dilelang di ibu kota, harga terendah mutlak akan mulai dari 100 koin platinum. Ia bahkan mungkin bisa dapat 150 koin platinum. Van tak menyangka naga itu bernilai puluhan miliar yen. Ia bertanya apa yang akan dilakukan setelah lelang dan Bel menjelaskan itu lelang di ibu kota. Jadi, barang berharga tinggi pasti muncul di lelang dan serikat pedagang akan berpartisipasi. Dengan barang selangka itu, tak diragukan lagi akan dilelang setidaknya 150 koin platinum. Jika begitu, Van menyimpulkan pasti ada biaya transportasi dan penjualan. Ia bertanya apakah Bel dan Lango bisa mendapat keuntungan layak. Bel meminta maaf karena sadar ini terlalu berat bagi anak 8 tahun. Keluarga bangsawan bodoh akan menyalahkan pihak lain jika tak dapat keuntungan, tapi Van kini memikirkan mereka secara menyeluruh.
Ia berkata mereka akan mengambil antara 3-5 koin platinum dan mendapat untung darinya. Dengan kesepakatan itu, usaha mereka akan sepadan. Van bertanya apakah membuat perusahaan dagang itu sulit. Bell tak menyangka ia akan bertanya itu, jadi ia hanya membeku. Pedagang lain semua membuat janji padanya. Salah satu menyatakan mereka mempertimbangkan membuka cabang toko di desa ini karena mereka kelompok pedagang terbesar di kerajaan. Van bertanya, apakah itu mungkin dengan populasi yang ada? Pria itu merespons pedagang tak hanya menjual tapi juga membeli barang. Mereka bisa diandalkan dan dengan harga tertinggi mereka akan menjual barang terbaik padanya. Van bertanya berapa harga naga itu dan mereka bilang 80 platinum. Ia bertanya berapa mereka akan menjualnya dan mereka bilang akan memotongnya lewat layanan penjualan mereka. Karena itu, mereka juga berharap menjual kadal berbaju besi juga. Setelah itu, mereka akan mengirim anggota mereka berkunjung ke desa ini selanjutnya. Percakapan berlanjut dan mereka hanya tertarik pada hasil pertempuran ini. Setelah ini selesai, ketertarikan mereka pada desa pasti meredup jika monster bisa dijual, dan mereka membuka toko besar di desa ini. Para pedagang akan memotong keuntungan mereka, tapi Van akan menjual naga hutan dan kadal berbaju besi dengan harga tinggi. Mereka tak berkomitmen pada desa ini, dan fokus utamanya adalah keuntungan. Van berterima kasih dan berjanji akan mempertimbangkannya. Mereka mencoba meyakinkan Van bahwa ia masih terlalu muda untuk jadi pedagang, tapi Van tak mendengarkan. Van menyatakan mereka bisa saja memanipulasi harga naga. 8 koin platinum adalah harga yang tepat. Saat Lango bilang harganya harusnya 100 koin platinum, pedagang lain mulai menyerangnya. Mereka bilang tak ada pedagang yang tak mencari untung besar dan mengingatkan Van akan bandit yang mungkin mengintai di jalan. Bell menghentikan mereka dan menyatakan harus diselesaikan dengan adil. Intinya, biaya penjualan dan jasa pengawalan harus tertutup oleh keuntungan penjualan. Bahkan jika lelang berakhir di harga awal, mereka tetap untung besar. Selain itu, mengidentifikasi dan memilih rute bebas bandit adalah keahlian dasar pedagang. Mendengar kata-kata Bell, pedagang tua makin marah dan menyebutnya gila. Mereka bilang, hampir tak ada pedagang datang ke desa ini dalam setahun. Menurut mereka, 80 koin platinum harga yang bagus. Dengan kesepakatan ini, setiap anggota pedagang akan menerima setidaknya 1 koin platinum. Mereka menawarkan harga tinggi kali ini agar Bell diam. Namun, Van masih bisa mendengar ucapannya. Tapi tetap saja, Van tak berpikir Bell akan menolak tawaran ini. Tapi Bell tak ingin terlibat perilaku keji semacam itu. Entah ia ingin berurusan dengan siapa atau membeli apapun dari siapapun, mereka akan melakukannya dengan jujur. Ia percaya mereka akan mendapat keuntungan besar dengan mentalitas itu. Salah satu pedagang bergabung dalam percakapan, menyebut Bell bajingan, dan bilang jika kepala pedagang tahu tentang ini, mereka akan tamat. Setelah mengatakan itu, mereka pergi. Mereka seolah menganggap Van tak mendengar apapun. Van hanya tahu hal baik tentang pedagang besar, meski ia dari keluarga bangsawan. Bahkan jika pelanggannya hanya anak-anak yang tak mungkin jadi pelanggan tetap, komunikasi tetap penting untuk menjaga hubungan dengan pelanggan yang ada. Van bertanya apakah mereka khawatir soal 1 koin platinum, dan mereka bilang tak ada masalah. Meski tahu identitas mereka, Bell tak tahu mereka dari kelompok pedagang mana. Lango tak berpikir mereka pantas disebut pedagang sejati. Mereka tak tertarik jadi anggota kelompok pedagang besar seperti mereka, dan bisa berdagang secara mandiri. Dengan menyewa pengawal, Bell bisa membawa barang ke ibu kota dan mendaftarkannya ke serikat sebelum lelang. Ia menambahkan ada 3 syarat utama ikut lelang. Pertama, perlu meminjam uang dalam jumlah besar untuk keanggotaan serikat dagang, lalu punya kepemilikan toko asli, dan butuh dukungan bangsawan. 2, syarat pertama tak masalah, tapi yang terakhir agak rumit. Aturan di perusahaan bangsawan menyatakan bangsawan punya hak legalitas mutlak. Orang yang membuat perusahaan dagang akan diberi imbalan oleh bangsawan, sementara bangsawan tak melakukan apapun selain mendapat keuntungan besar. Van bertanya berapa biaya menjual naga atau berapa persen keuntungan penjualan yang mereka inginkan. Bell senang Van memutuskan bersama mereka dan menjelaskan ada biaya layanan penjualan. Jumlahnya bervariasi sesuai harga pasar.
Saat Van bertanya kelompok pedagang licik itu bekerja dengan bangsawan mana, dua bersaudara itu membeku sejenak. Akhirnya mereka menyatakan mereka bekerja dengan penguasa negeri ini, bangsawan Berliner. Selama perusahaan dibangun, akan ada bangsawan yang merekomendasikannya ke bangsawan lebih tinggi. Perusahaan akan tumbuh lebih kuat dan besar, dan jika memperlakukan pelanggan dengan baik, mereka bisa menjaga citra dan mendapat dukungan bangsawan. Tapi tetap saja, disukai bangsawan kerajaan terasa curang bagi Van. Bell bilang perusahaan Mary punya toko di semua lokasi bagus di negara itu. Dengan begitu, ksatria bisa menjual bahan langka dan budak. Mereka menaklukkan pasar mereka lebih dulu. Mereka juga jadi rekomendasi setiap tuan tanah. Lango menyebutkan kepala pertama perusahaan Mary Triumph, konon simpanan raja terdahulu. Semua perusahaan lain selalu mengawasi mereka. Jika ada yang menjebak mereka agar terekspos, mungkin semua orang akan berhenti merekomendasikan mereka. Van bertanya, apakah serikat pedagang punya koneksi dengan organisasi besar di banyak negara? Karena markas mereka di negara lain, mereka harusnya baik-baik saja selama memenuhi semua syarat. Bell menyetujuinya dan menambahkan mereka bisa mendirikan toko berkat itu. Bell hendak menyarankan rumahnya untuk rekomendasi, tapi Van menyatakan tak bisa menggunakan koneksi rumahnya. Ayahnya memutus hubungan dengannya dan kakaknya tak memegang gelar bangsawan. Ia hanya tahu satu bangsawan yang mau membantu, yaitu Panamera sebagai satu-satunya sekutunya. Ia berjanji mencoba bicara dengan Panamera, membuat pedagang bersaudara itu menangis. Mereka begitu bersemangat hingga tak mendengar Van bilang ia masih sekadar akan bertanya. Ia juga mempertimbangkan Panamera, karena ini mungkin berita buruk baginya. Namun, saat Van bertanya, Panamera bahkan tak mempertanyakannya dan langsung menerima. Ia bilang bangsawan baru sepertinya tak akan rugi hanya dengan mendukung dua perusahaan kecil, dan mereka mungkin bisa membuat kerajaan goyah jika bisa menekan mereka. Van lupa kerajaan punya masalah sendiri. Ia bertanya-tanya apakah ia berpikir begitu karena ia rakyat biasa. Panamera menyatakan ia tak punya tanah maupun ordo ksatria. Jadi jika ingin naik pangkat, ia harus melakukannya dengan cara mencolok untuk menarik perhatian rakyat. Permintaan kali ini akan jadi kesepakatan bagus baginya. 100 prajurit pribadi mampu membunuh naga adalah hal yang bisa membuatnya masuk istana dengan megah. Itu benar karena tak ada orang di desa terpencil yang berpikir mereka siap mengalahkan naga. Van sangat bersemangat tentang ini karena jika Panamera mendapat semua kredit, keluarganya takkan memperhatikannya. Itulah yang diinginkannya. Panamera menyatakan itu penaklukan naga tanpa banyak korban dan tebakan atau intelijen apapun akan masuk radar bangsawan tinggi. Bahan, metode penaklukan, jumlah petarung, lokasi, korban, dan segalanya akan diketahui. Jika kesepakatan ini cukup besar, ksatria kerajaan dan lainnya mungkin akan diundang juga. Kegembiraan Van lenyap. Ia sadar meski menyatakan Panamera yang mengalahkannya, mereka tetap akan menyelidiki dan menemukan dialah pelakunya. Jiwanya serasa meninggalkan tubuh hanya dengan memikirkan apa yang akan dilakukannya jika dipanggil kembali. Panamera terkejut melihat anak yang baru meninggalkan rumah begitu khawatir. Ia mendekati Van dan menyatakan akan mengajarinya cara agar tak terlibat dalam situasi ini. Van menatapnya penasaran dan Panamera menyuruhnya meraih gelar bangsawan. Ia hanya harus mandiri dengan menjadi bangsawan sendiri dan perlu membuat rumah. Ia mengatakannya semudah membangun apartemen baru. Ia bermain peran tentang bagaimana ia akan bilang Van yang mengalahkan naga dan ia tak melakukan apapun. Van mulai panik dan bilang ini akan membuatnya menonjol. Yang dijawab Panamera dengan pertanyaan sederhana, apa masalahnya? Masalahnya adalah Panamera terlalu dekat dan payudaranya tepat di depan wajah Van. Tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tak yakin soal meraih gelar bangsawan. Ia tak tahu apa yang akan dilakukan ayahnya, dan kakak kedua serta ketiganya mungkin akan membuat masalah baginya. Menjadi bangsawan sebelum putra sulung raja hanya akan menarik perhatian. Panamera mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bocah 8 tahun menaklukkan naga akan membuatnya masuk jajaran bangsawan. Ia akan mendapat uang dalam jumlah besar dan perusahaan yang sedang berkembang, yang merupakan hasil bagus. Tapi Panamera tetap mengerti
Kenapa Van gelisah? Ia juga mendapat banyak musuh saat jadi bangsawan dan beberapa orang ingin memanfaatkannya. Namun, seperti yang dijelaskannya, ia membakar mereka semua. Ia bilang Van harus menembakkan balista ke musuhnya, agar tak ada yang melawannya setelah ia membunuh setidaknya 10 dari mereka. Mendengar kata-kata kejamnya, Van sadar betapa mengerikannya dunia ini. Ia lalu menyebutkan jika mereka memberikan semua kredit padanya, Panamera takkan bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Namun, Panamera merespons dengan tenang, mengatakan ia tak menjalani gaya hidup di mana anak 8 tahun harus mengkhawatirkannya. Van melihat aura menakutkannya dan segera menarik kata-katanya. Ia mengkhawatirkan diri sendiri sekarang dan tak ingin dimakan olehnya. Ini membuat Panamera tertawa dan menyuruhnya tak khawatir karena ia takkan memakannya dalam 5 tahun itu. Agar Van tumbuh kuat, ia akan membiarkan Van mendapat kredit kali ini. Sepertinya Van hanya punya sisa waktu 5 tahun. 2 hari kemudian, Bell menawarkan 130 koin platinum pada Van untuk naga hutan, dan ia menerimanya tanpa berpikir. Negosiasi sukses, dan syarat Panamera adalah ia mendapat bagian dari bisnis apapun yang Van lakukan setelah jadi baron. Saat Lango kembali ke ibu kota, mereka menjual naga hutan dan naga armadillo sebagai bahan. Lango berkata sepertinya Van bisa menyusul mereka dengan betapa lambatnya mereka berjalan. Bell bertanya-tanya bagaimana mereka akan menjelaskan ini ke serikat pedagang dengan tangan kosong. Panamera hampir yakin mereka menunggu sambil menangis dan akan minta tolong jika tak bisa membawanya. Pada titik itu, mereka tak punya pilihan selain mendengarkan dan menjualnya seharga 80 koin platinum. Ini terdengar jahat sekaligus bisa diandalkan. Van bilang mereka bisa membuat kereta dan membawanya, serta mungkin meminta kelompok Orto mengawal. Tapi Panamera menyatakan ia akan membawa pasukannya dan pergi ke ibu kota. Ia mengingatkan Van untuk menonjolkan diri demi gelar bangsawannya, jadi tak perlu khawatir soal tenaga kerja dan penjaga. Van dengan senang hati berterima kasih dan mengandalkannya. Melihat kebahagiaan Van untuk pertama kalinya, Panamera tersipu dan menyuruhnya tak sembarangan bicara. Van hampir serangan jantung melihat pipi Panamera memerah. Bell bertanya apakah akan baik-baik saja, karena mereka butuh kereta besar dan banyak kuda untuk membawa naga-naga itu. Tapi tak ada masalah bagi Van. Ia membuat kereta berplatform raksasa dengan balok kayu, jadi sangat ringan dan mereka juga akan menutupi bahan dengan kain. Dan untuk kuda, Panamera menawarkan menarik kereta dengan kuda militer terlatih. Para pedagang masih dalam perjalanan dan membicarakan Van serta Bell. Saat menjelekan mereka melihat kereta aneh dan ksatria mendatangi mereka. Mereka bingung dan takut kenapa mereka ada di sini dan siapa yang mengirimnya. Itu juga tak terlihat seperti kereta bangsawan karena terlalu besar. Saat mereka lewat di sebelahnya, mereka melihat Viscount Cayenne dan Lango. Mereka masih bingung kenapa mereka bisa bersama. Salah satu akhirnya sadar, Bell dan Lango akan naik di serikat pedagang jika dibantu bangsawan. Kalau begini, mereka akan menyia-nyiakan usaha mengantar barang ke perbatasan dan juga menderita kerugian. Kondisi mereka adalah membawa armadillo dengan 40 itemnya. Jadi, jika kembali dengan tangan kosong, mereka akan kehilangan tempat sebagai kelompok pedagang. Mereka mulai memikirkan cara menyelamatkan diri. Setelah mendiskusikan beberapa ide, salah satu dari mereka menyatakan bahwa mereka akan memberitahu Van kalau Bell dan Lango menginjak-injak niat baik itu dan menipu mereka. Mereka kembali sambil berdoa agar Van yakin dengan cerita itu. Raja Kerajaan Scuderia, Dino Encelan, menjadi raja pada usia 16 tahun dan berhasil merevolusi militer setelah hampir mencapai usia 20 tahun. Dibandingkan leluhurnya, ia memperoleh kekuatan di luar imajinasi. Ia mencegah pengkhianatan, tidak memprioritaskan kerabatnya, menyingkirkan banyak komandan, dan mengubah semua pejabat di bawah peringkat wakil komandan menjadi pejuang tangguh. Ia merevolusi militernya dengan menekankan pada kekuatan. Revolusi ini memakan waktu dan banyak usaha. Banyak darah tertumpah. Selama terlahir sebagai bangsawan, seseorang harus menjadi perwira atau wakil komandan. Begitu banyak putra tidak kompeten kehilangan kesempatan karena hal itu.
Karena itu, keluarga seperti Count Veldonats menyusut kekuasaannya, sementara keluarga seperti Markis Veldonats naik kekuasaannya karena mereka berspesialisasi dalam militer. Dengan kata lain, Yang Mulia secara pribadi memberi Panamera pangkat bangsawan yang kompeten. Ia memperlakukannya dengan baik. Keluarganya memiliki generasi ksatria dan ia lahir di ibu kota. Begitu tahu ia mampu menggunakan sihir, ia langsung masuk ke wilayah seorang Count. Ia dilatih seolah tidak ada hari esok. Ia mengorbankan waktu tidur untuk belajar dan akhirnya menjadi kapten tim kecil. Hasilnya diakui dan ia menjadi kapten ksatria Count pada usia 16 tahun. Ia juga telah mencapai banyak hal setelah itu. Ia juga bergabung dalam perang melawan kerajaan Yarneta dan tim yang dipimpinnya membalikkan keadaan perang. Ia kemudian menjadi bangsawan. Mereka memanfaatkannya sebagai ksatria dengan alasan ingin memberinya pangkat bangsawan. Yang Mulia senang dengan pencapaiannya. Jadi ia memberinya pangkat Viscount hanya dalam 6 tahun. Raja berkata ia mengira Panamera akan datang sendiri untuk meminta pangkat lebih tinggi dengan pencapaian terbarunya. Tapi ia ingin raja memberikannya pada orang lain. Raja bertanya siapa individu yang dimintakannya itu. Panamera menjawab ia adalah salah satu tuan tanah feodal kerajaan ini, dan ia tidak bisa menemukan pengganti maupun memiliki perwakilan. Ia juga tidak bisa datang ke sini. Raja bertanya mengapa ia merekomendasikan tuan tanah feodal seperti itu. Ia menjelaskan itu demi masa depan kerajaan dan semua potensi serta pencapaian masa depannya yang belum ditemukan. Raja merasa menarik bahwa seorang militer bereputasi sepertinya memuji orang lain. Namun Raja berkata dengan tanah tandus yang bahkan tidak memiliki ksatria dan tentara, ia bertanya-tanya bagaimana orang itu mencapai sesuatu. Meski tertarik, ia lebih curiga. Saat Panamera mengatakan itu adalah penaklukan naga, semua orang terkejut. Mereka bertanya apakah penyihir 4 elemen dibesarkan di sana. Dan ia menjawab, Van tidak cocok dengan sihir. Meskipun keluarganya terkenal akan hal itu, ia diasingkan oleh mereka. Raja sangat penasaran, siapa pria itu? Panamera mengungkapkan bahwa itu adalah putra Markis Vertio, Van Vertio. Ia baru berusia 8 tahun, tapi ia adalah pahlawan yang mengalahkan seekor naga. Raja terkejut karena Markis tidak melaporkan apapun. Panamera berkata tidak ada laporan, tapi ia telah berbicara dengan orang yang bersangkutan dan penduduk desa. Itu adalah desa dengan hampir 100 orang, dan desa itu sedang diserang pencuri ketika ia sampai di sana. Ia melindungi desa dan menyingkirkan pencuri dengan sedikit bawahan yang dimilikinya dan beberapa petualang yang disewanya. Setelah itu, ia memutuskan memperkuat desa dengan dinding lumpur dan juga memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Mereka sulit percaya bocah 8 tahun mencapai sebanyak ini. Panamera melanjutkan bahwa tenaga kerjanya hanya sedikit lebih dari 100 penduduk desa. Wakil Kapten Ksatria, Markis, 2 ksatria, penyihir tua, dan 5 petualang. Meskipun Panamera ikut serta dalam penaklukan naga, yang ia lakukan hanyalah menghentikan langkahnya. Tuan tanah feodal Van Vertio dan Panamera mengalahkan naga tanpa satupun korban jiwa. Ini sungguh sulit dipercaya. Jadi mereka bertanya apakah ada bukti, dan ia berkata mereka memiliki material naga dengan tambahan 40 kadal berbaju besi. Mereka terkejut dengan jumlah kadal ini, karena ksatria kerajaan pun tidak bisa begitu saja membunuh 40 kadal berbaju besi. Panamera memutuskan ia tidak bisa meyakinkan mereka bahkan dengan audiensi seintens ini. Jadi ia berkata telah menanyakan penduduk desa siapa yang dikomandoi pemuda itu dan itu cocok dengan laporan. Jadi semua akan jelas saat naga diperiksa. Ini tampak mencurigakan karena raja tidak berpikir Panamera akan membiarkan orang lain mendapat kredit, terutama anak yang mudah dimanipulasi. Tapi raja tidak meragukan Panamera. Mereka bertanya, apakah seseorang telah memberikan tanahnya pada pemuda itu, dan ia membenarkannya. Mereka berkata, Van juga akan berada di tempat pemeriksaan dalam beberapa hari, jadi tidak perlu memperumit ini. Karena raja mempercayainya, ksatria memberitahunya, jika ini terungkap sebagai semacam plot, pangkatnya akan disita, dan ia akan menerima hukuman. Panamera menerima hukuman apapun,
dan menyatakan ia juga akan dengan rendah hati meminta kehadiran raja dan berkata, "Raja mungkin juga memberinya tanah baru untuk dipertahankan demi kerajaan mereka." Raja tampak sangat bersemangat bertemu dengan Van. Naga dibawa ke kerajaan, dan orang-orang takjub. Panamera mengumumkan bahwa Van Vertio sekarang adalah seorang baron, dan hadiahnya karena membunuh naga hutan akan diputuskan di kemudian hari. Mereka sekarang bahkan lebih terkejut karena mereka mengenal Van. Ia juga memberitahu Bel dan Lango bahwa mereka bisa bernegosiasi dengan serikat dan mendirikan bisnis mereka hari ini. Lango sangat bersemangat dan bahagia. Panamera bertanya apakah ia yakin tidak akan menggunakan nama saudaranya juga, tapi ia berkata ia harus senang nama adiknya dikenal di luar sana. Keesokan harinya, bisnis baru dan rumor Van Vertio sebagai baron baru berubah menjadi berita terbesar yang menyebar ke seluruh ibu kota. Van adalah pahlawan yang entah bagaimana mengalahkan naga. Seorang pendekar pedang kuat namun muda memenggal kepala naga. Itu terlalu berlebihan bahkan untuk sebuah rumor. Kontribusi Panamera telah ditutupi, jadi ia tidak peduli tentang itu. Ini menarik bagi Panamera juga, jadi ia berharap Van berterima kasih padanya. Rombongan Panamera meninggalkan desa 1,5 bulan lalu. Van telah membangun bertonton balista. Karena hanya punya sekitar 100 orang, mereka tidak akan menggunakan semuanya. Tempatnya juga menjadi cukup mewah dan dipindahkan ke pusat desa demi fleksibilitas dan keindahan. Selain itu, mereka telah membangun 2 menara. Kamsin menyukai menara Oringo karena bisa melihat jalanan, dan Til menyukai menara Fudu karena bisa melihat danau. Di melihat Van dan bertanya apakah ia akan naik menara Oringo. Di ingin memanjatnya sebagai latihan, tapi karena ia akan ke menara itu, ia memutuskan menggunakan Fudu saja. Memanjat menara butuh 10 menit dan menguras tenaga mereka. Kamsin tampak baik-baik saja, tapi Til dan Van kelelahan. Namun saat akhirnya sampai, mereka diberkati pemandangan indah. Van menyadari menara ini mungkin agak terlalu besar, karena desa ini hanya punya 100 orang. Til berkata mengingat bangunan dan peralatan mereka tak bisa menyebut ini desa. Mungkin ide bagus menamainya seperti kota saat ini. Meski ia menolak desa Van, nama itu masih beredar, jadi ia yakin Til akan main-main dan menamainya kota Van kali ini. Til bahkan tak malu dengan suara omelan Van dan bilang itu nama yang bagus. Van pikir Til sedang mengerjainya sekarang. Kamsin memanggil Van dan menyuruhnya melihat sesuatu, tapi Van tak bisa melihat apapun karena penglihatan Kamsin hampir sebaik penduduk desa sekarang. Ia bilang mereka tak terlihat seperti tentara atau petualang, dan ada banyak anak-anak serta orang tua. Bahkan pedagang budak ada di sana. Van terkejut. Van memutuskan makan dulu karena butuh sekitar 1 jam untuk sampai ke sana. Til membawakan telur gulung favorit Van dan roti lapis hari ini. Berkat Bel, rotinya juga berkualitas tinggi. Saat mereka makan, Alti datang. Sementara Panamera kembali ke ibu kotanya, Alti memutuskan tinggal dan hidup di sana untuk saat ini. Van bertanya apa yang terjadi. Ia hampir membuang sopan santun karena mengira bicara pada anak-anak sebagai orang dewasa. Karena Alti masih anak-anak, ia imut, tapi tak ada perasaan romantis yang terlibat. Saat ia bertingkah begini, membuatnya ingin menepuk kepalanya. Sambil memikirkan betapa imutnya dia, Alti ingin ia menggunakan nama Alti saja karena sepertinya berat baginya. Van setuju dan bertanya kenapa ia di sana. Ia bilang ada banyak orang datang ke arah sini dan bertanya dengan cemas apa yang harus mereka lakukan. Mereka tak punya apapun di dalam tembok kota dan bertanya apakah harus membawa mereka ke kantornya. Van menyadari Alti mulai bicara lebih santai karena mulai terbiasa dengannya, tapi terkadang masih frustrasi. Van memutuskan bicara di rumah mereka dan memastikan mereka ramah dulu. Til menyebutkan kelompok Orto baru saja masuk hutan pagi ini. Van lalu menyuruh mereka memanggil Di dan Esparta. Kamsin pergi untuk memberitahu keduanya. Van memikirkan latihan di sela pekerjaan konstruksinya. Ia sangat terkesan dengan usaha Kamsin. Ia menjalani latihan neraka Di sendirian. Dan meski belum menyadarinya, kemampuan pedangnya selangkah di depan Van. Ab dan Lure juga berlatih bersama sebagai rival.
Ia pikir mungkin kehilangan sesuatu selain stamina. Saat Alti menyatakan betapa hebatnya Kamshin, Van sadar seperti sebelumnya, anak populer di dunia ini adalah mereka yang bisa lari cepat dan atletis. Esparta memberitahu Van bahwa mereka datang dari desa lain dan ia akan membawa perwakilannya ke ruangannya. Seorang pria berkeringat datang dan bertanya, apakah ini desa Siat? Mereka pikir telah sampai di desa Siat, tapi terkejut melihat kota yang menakjubkan. Van bertanya, apakah Esparta tahu sesuatu tentang ini? Esparta bilang dulu ada orang bernama Seyit di sini, dan namanya meninggalkan jejak. Jadi desa ini sekarang disebut desa Seyit. Van terkejut karena merasa tertipu, karena mereka bilang desa ini tak punya nama. Esparta tahu mereka diam saja agar bisa menamainya desa Van. Bertanya-tanya apa yang salah dengan orang ini, Esparta mengonfirmasi desa ini adalah desa Siet. Van bertanya apa yang ia butuhkan dari mereka, tapi ia masih bicara tentang betapa segalanya berubah drastis hingga sulit dipercaya. Van tak cukup sabar menunggunya, jadi ia berteriak menanyakan tujuannya di sana. Pria itu bilang mereka dari desa tetangga dan tak punya banyak anak muda lagi, tapi pajaknya masih sama. Mereka tak bisa terus begini. Jadi mereka ke sini untuk bertanya apakah boleh tinggal bersama desa Siat. Migrasi terdengar berat, tapi Van bertanya-tanya kenapa mereka kehilangan anak muda. Ia bertanya apakah mereka pergi mencari uang, tapi memutuskan tinggal di sana. Pria itu menjawab generasi muda mereka tak pergi atas keinginan sendiri. Mereka direkrut paksa menjadi tentara, dan tanpa tenaga kerja, mereka tak mampu membayar pajak. Dan kaum tak peduli dengan desa di perbatasan seperti milik mereka. Van bertanya, apakah menurut pria itu desa mereka tidak terlalu berjauhan? Pria itu menjawab butuh waktu 2 minggu bagi orang dewasa untuk sampai ke sini. Alasan mereka ke sini bukan ke kota adalah karena takut kaum akan menghukum mereka jika ketahuan. Jadi mereka memutuskan datang ke desa Viscount sebagai gantinya. Jika kaum orang yang hati-hati, seharusnya ia tidak menerima mereka. Itu akan dianggap tindakan mengambil rakyatnya sendiri, dan mereka pasti akan membuat keributan serta berpikiran buruk tentang Van. Meski begitu, orang-orang ini mempertaruhkan nyawa untuk sampai ke sini. Van ingin mencegah konflik antara keluarganya dan Count, tapi ia tidak bisa diam saja melihat orang kesulitan. Van bertanya apakah mereka semua akan tinggal di sini dan menginformasikan bahwa ia tak akan memungut pajak untuk saat ini. Mereka juga punya makanan dan tempat tinggal, jadi bisa bekerja sama untuk desa ini. Ada 13 orang hari ini, tapi totalnya 300 orang. Van memperingatkan keluarga mereka hanya akan mendapat 1 rumah, jadi jangan berharap terlalu banyak. Pria itu bertanya apakah Van yakin bisa memperlakukan mereka sebaik ini. Ia bahkan menawarkan salah satu cucunya, yang membuat Van kesal. Ia marah karena orang-orang di dunia ini memperlakukan anak-anak seperti hadiah tahun baru. Ia tahu tuan tanah feodal selalu menawarkan putri mereka, tapi itu tetap membuatnya muak. Van berkata akan meminjamkan kereta, dan bertanya apa 2 kuda cukup. Pria itu menolak kuda, mengklaim mereka bisa menggunakan sapi yang ada di tempat mereka. Van tertarik begitu tahu mereka punya sapi. Pria itu bilang, Count meninggalkan sapi untuk mereka besarkan. Sapi-sapi itu melahirkan 5 atau 6 anak sapi tiap tahun. Jadi semua akan tumbuh dalam setahun. Totalnya mereka dapat sekitar 10 sapi setiap tahun. Ini luar biasa. Van bilang mereka bisa menaruh sapi di sini saat sampai dan Orto akan mengawal mereka. Ia berasumsi kepala desa pasti lelah, jadi menawarinya istirahat hari ini. Tapi pria itu bilang ia bukan kepala desa. Orang-orang terkejut bisa tidur di tempat seperti itu. Beberapa bahkan bilang rasanya lebih besar dari rumah tuan tanah feodal. Yang lain bilang tuan tanah mungkin meminjamkan rumahnya pada mereka, tapi Van berpikir perabotan di tempatnya jauh lebih bagus. Van menyela dan berkata, mereka akan mengadakan pesta penyambutan lalu memandu mereka ke pemandian besar. Van menyuruh Kamsin memberitahu orang-orang mereka, memandu dan memasak untuk mereka. Alti bertanya apa yang akan dilakukannya dengan mereka. Van sadar Alti adalah putri Count. Meski tak berniat memusuhi, ia melakukan sesuatu yang buruk. Ia bilang mereka penduduk desa dari dekat, tapi tak bisa tinggal di sana. Jadi mereka lari dan ia memberi mereka makanan serta tempat tinggal untuk sementara.
Alti tampak lega dan berkata mereka akan punya kehidupan baik di desa ini. Van lega Alti tak bertanya dari mana asal mereka. Saat berjalan-jalan bersama, Van bertanya tentang 2 bulan Alti di sini dan apakah ia ingin pindah. Alti bilang akan lebih bahagia dengan itu. Van berkata mereka masih anak-anak, jadi Alti bisa melupakan pernikahan dan memberitahunya apa yang ingin dilakukannya. Itu bagian pentingnya. Alti tampak khawatir dan berkata ingin menikah dengannya. Van bertanya apakah ia ingin menikah, seolah mencoba membuatnya makin malu. Ia menganggap dirinya pria sejati dan pria sejati takkan mempermalukan wanita, jadi ia menyuruhnya melupakan itu. Alti setuju, lalu menyadari Van berjalan aneh. Van bilang tidak apa-apa, tapi itu jalan bahagia karena anak laki-laki merasa di atas awan jika jadi populer. Tim Orto tiba di desa dengan noda darah di sekujur tubuh. Orto menjelaskan mereka menemukan pintu masuk dungeon. Van membeku sebentar karena itu jenis yang tak ingin mereka temukan, tempat melawan burung kuning, pedagang aneh, atau monster kecil. Esparta mendekati Van dan memberitahunya karena menemukan dungeon, mereka harus segera melapor. Dengan pesan ke ibu kota, Van bertanya apakah ayahnya akan mengambil semuanya jika mereka tak melapor. Dan Esparta bilang tak diragukan lagi. Melapor ke ibu kota kerajaan sebelum memberitahu orang lain adalah tindakan terbaik. Van ingin menjadi bangsawan sebelum semua ini terjadi agar tanahnya juga mendapat ketenaran, jadi mereka tak punya pilihan lain. Ia mulai berpikir membuat cabang serikat petualang dan beberapa toko senjata di sini. Dan karena mereka semua orang kasar, ia mungkin akan membangun klub tuan rumah dan kasino. Orto sangat menyesal soal ini, tapi Van bilang tak ada yang bisa dilakukan. Karena sudah ditemukan, ia ingin menugaskan seseorang membawa kuda dan melaporkan ini ke ibu kota. Ia memilih Kazura untuk ini. Kazura tampak gelisah pergi sendirian. Tapi saat Van bilang ia yang menemukan dungeon karena sifat ingin tahunya, ia tak bisa membantah. Orto setuju Kazura yang terbaik untuk ini, tapi ia ingin ikut juga. Namun Van ingin Orto melindungi penduduk desa yang akan datang dan menawarkan 1 koin emas besar sebagai imbalan. Begitu mendengar koin emas, mereka menyerah soal Kazura dan mendoakannya semoga berhasil. Karena Kazura tampak sedih, Van memberinya belati mithril. Saat yang lain melihat belati itu, mereka berubah pikiran dan ingin pergi sendirian ke ibu kota. Dengan itu, Orto dan rekannya pergi mengawal penduduk desa baru, dan Kazura pergi melapor ke ibu kota kerajaan. Kazura sangat senang dalam perjalanannya menikmati matahari terbenam dengan belatinya. Ia pikir yang terbaik memberinya belati itu karena sangat mudah digunakan. Ia mendirikan kemah di malam hari dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan sambil terus mengagumi belatinya. Perjalanan ke ibu kota berlalu begitu cepat. Kini tinggal beberapa kilometer lagi menuju ibu kota. Tiba-tiba ia melihat kereta diserang orc. Apapun jenis orcnya, mereka selalu setia pada hasrat mereka, seperti makan, tidur, dan kebutuhan seksual, ditambah kebutuhan membunuh. Ia menyimpulkan orc ini akan membunuh atau memerkosa siapapun di dalam kereta. Ini akan jauh lebih sulit ditangani Kazura. Tapi berkat belati itu, ia pikir ini bahkan tak cukup baginya. Kazura menebas leher orc dengan mudah, dan ia bahkan cukup baik untuk memperingatkan orc lain agar berhenti demi kebaikan mereka sendiri sebelum membunuh mereka juga. Ia sekali lagi kagum dengan belati mithril buatan khusus Van. Seorang gadis kecil keluar dari kereta dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Namanya Furlia Strass. Ia menduga Kazura seseorang yang punya nama status tinggi dan menanyakannya. Kazura awalnya panik, tapi kemudian memperkenalkan diri sebagai petualang tua yang baik. Tapi menilai dari pakaian dan belati luar biasa itu, Furlia menduga ia orang dengan nama besar dan harus menyembunyikannya karena suatu alasan. Kazura mencoba menjelaskan, tapi Furlia tampaknya tak percaya. Ia bilang akan berjalan kaki ke ibu kota kerajaan dari sini, dan tak punya apapun untuk membalas budi Kazura sekarang. Jadi, ia memintanya melakukannya lain hari. Kazura bilang, ia juga menuju ibu kota, dan bertanya apakah Furlia mau naik kudanya. Furlia tak ingin merepotkannya lagi,
Tapi Kazura sudah menaikkannya ke punggung kuda, mengatakan kuda itu lebih suka membawa wanita sepertinya daripada dirinya. Furlia tersentuh dan bilang sudah lama tak ada yang memanggilnya wanita karena ia berusia 30 tahun. Kazura tak percaya karena Furlia bahkan tak terlihat lebih tua dari 20 tahun. Ia bertanya kemana tujuannya, dan Furlia bilang pengawal yang seharusnya memandunya melarikan diri. Kazura bertanya untuk apa ia datang ke ibu kota. Furlia bilang ayahnya seorang Viscount meninggal dalam pertempuran dan rumah mereka diambil serta nama mereka jatuh. Jadi ia mencari rumah yang mungkin mempekerjakan pelayan. Ia malu mengatakan kebenaran ini, tapi Kazura bukan tipe orang yang menghakimi. Jadi ia berasumsi Furlia sekarang pekerja lepas. Ia bilang dirinya juga sama dan saat ini tinggal di desa dekat perbatasan, lalu mengundangnya. Ia menambahkan akan ada pekerjaan cocok untuknya juga. Ditambah lagi ia menjaga tempat itu, jadi Furlia tak akan menyesal. Furlia tampak senang bertemu Kazura dan menerima undangannya. Mereka pergi ke Serikat Petualang dan melaporkan dungeon ditemukan dekat perbatasan di bawah Markis Vertio. Setelah itu, para petualang diberitahu dungeon itu dekat perbatasan. Desa yang sama yang melaporkan penaklukan naga hutan dan kadal berbaju besi. Tuan tanah feodal Van Vertio adalah baron baru, dan serikat mereka akan bersiap membangun cabang di sana. Jadi, mereka akan membeli bahan dengan kenaikan harga 20%. Selain itu, siapapun yang bisa melakukan pemetaan dungeon yang diakui berguna akan diberi imbalan. Para petualang sangat senang dengan berita ini dan mulai merayakan, serta mengganggu Kazura dengan banyak pertanyaan tentang Van dan dungeon. Kazura menarik Furlia dan bilang mereka akan pergi sekarang. Mereka berkeliaran di ibu kota sampai waktunya pergi, dan meski sudah menyuruh petualang tak mengikuti, mereka akhirnya mengikuti. Kazura membayar makanan dan kamar Furlia di penginapan. Furlia merasa tak melakukan apapun selain menerima bantuannya. Kazura bilang itu bukan apa-apa dan bertanya apakah ia yakin ikut dengannya. Furlia bilang sudah lama ia tak bisa tersenyum dari lubuk hati, dan itu semua berkat Kazura. Kazura senang mendengarnya dan mulai bicara tentang Van. Ia bilang Van anak yang sangat pintar dan Furlia bisa mengharapkan hal-hal baik darinya. Furlia tak sabar bertemu Van dan melihat desa yang dibicarakannya. Sementara itu, tim Orto membawa penduduk desa tetangga ke desa Van. Orto menduga Kazura langsung ke ibu kota. Puriel memperingatkan mereka untuk waspada sekitar karena kasus naga hutan terjadi hanya karena mereka bicara tanpa henti. Orto mencoba membantah, tapi Puriel menyuruhnya jangan berdebat. Mereka terkejut dengan jumlah penduduk, tapi lebih terkejut lagi saat mereka bilang semua orang ingin pergi. Orto telah melihat banyak orang mati, tanpa tahu dunia luar seperti apa. Namun mereka terus bertahan, dan seluruh desa terus mati kelaparan. Tak semudah itu memutuskan meninggalkan desa. Ia melihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung cukup lama, tapi tak naik kereta karena staminanya lebih banyak dari yang di dalam. Ia bertanya apakah wanita itu baik-baik saja, dan wanita itu bilang ia menolak rencana ini, dan berpikir mereka menuju desa yang jauh lebih buruk dari milik mereka. Orto merespons bahwa meskipun lebih dekat ke perbatasan, desa perbatasan itu adalah surga, dan jauh lebih baik daripada kota manapun. Alti tidak mengerti maksudnya. Namun saat Orto bilang mereka akhirnya sampai dan menunjukkan dinding desa, mereka semua terkejut. Penduduk desa disambut dengan pesta meriah dan banyak wajah tersenyum, termasuk Van. Karena Van berasumsi mereka semua lelah, ia mengundang mereka untuk mempererat ikatan dengan barbeku ini dan tidur di rumah yang telah ditentukan. Kepala desa Spelbu berterima kasih karena Van menerima mereka. Van memperkenalkan diri, lalu memberitahu Orto bahwa ia menyelamatkan semua orang di sana. Ia bilang itu hal biasa bagi petualang. Puriel bertanya apakah daging ini dari monster lain, dan Van bilang 10 babi hutan jahat raksasa ini muncul kemarin. Ia agak panik saat melihat mereka datang dari danau. Orto bilang mereka merepotkan saat mendekati sihir mereka. Mereka akan lumpuh dan tak bisa bergerak. Tapi balista mereka membunuhnya dalam satu serangan. Seorang anak kecil dari desa lain bertanya apakah ia boleh makan, dan Van menyuruhnya menunggu sesukanya. Ia menyuruh Til mengambilkan sup yang disebutkannya dan memanggang daging ukuran kecil untuk anak itu.
Mereka menawari semua orang banyak makanan dan mereka semua sangat terkejut serta bahagia. Beberapa bahkan mulai menangis saat makan karena sudah lama sekali tidak makan daging yang benar-benar lezat. Melihat kebahagiaan mereka, Van dan penduduk desanya juga ikut bahagia. Van senang ia berusaha membuat cukup rumah dan barbeku untuk 300 orang. Sebelum mereka sampai di sini, pilar pendukung, Van melakukan yang terbaik. Yang perlu dilakukannya sekarang adalah beberapa perkiraan dan pinggiran kota agar beberapa petualang bisa datang sesuka hati. Ia ingin membangun kota kecil di luar desa. Itu tidak dibuat dengan mempertimbangkan keselamatan, tapi agar mereka bisa beristirahat dan pergi ke dungeon, jadi ia pikir itu akan jadi tempat yang bagus. Ia ingin mencegah kejahatan dan siapapun yang mencurigakan masuk desa. Ia akan membuat kota yang akan memakan waktu sekitar sebulan. Orto mendengarkannya dengan terkejut, tentu saja. Ia menjelaskan, kota itu akan menampung sekitar 400 orang dan akan memiliki citra yang cocok untuk ditinggali pelancong dan petualang. Bangunannya akan tinggi dan salah satunya akan menampung setidaknya puluhan orang. 10 dari 5 bangunan itu untuk bisnis dan sekitar 2 atau 3 penginapan. Dindingnya akan sepanjang sekitar 500 meter, termasuk 3 balista yang mengarah ke sana. Mereka akan memiliki 15 balista untuk mempertahankannya. Ia akan menguncinya agar tak ada yang bisa membidik tanah dengan itu. Esparta menyebutkan cabang serikat petualang juga akan dibangun di sana. Jadi ia menyarankan menyiapkan kota itu untuk mereka. Ini hanya kata-katanya saja, tapi ia bertanya-tanya apakah Van yang akan menjalankan toko, penginapan, dan toko ransum itu. Van bilang mereka akan untung jika menjalankannya sendiri, dan mereka perlu melakukan lebih banyak lagi, tapi itu akan sepadan. Dalam hal itu, Esparta bilang ia harus punya perwakilan. Van akan ada di desa, jadi mereka butuh seseorang untuk mengurus kota. Ia bertanya, apakah mereka butuh seseorang jika ia mengambil alih toko, atau apakah maksudnya semua penjaga toko juga akan jadi manajer kota? Karena dalam hal itu, mereka bisa menyerahkannya pada beberapa orang, bukan hanya satu orang. Esparta bilang mereka bahkan mungkin membentuk tentara malam mereka. Untungnya, dia ada di sini, dan mereka juga punya cukup transportasi dan fasilitas. Ini berarti mereka harus memutuskan cara menjaga keamanan kota. Akan ada banyak orang yang mencoba mencuri, dan seseorang dengan hati jahat mungkin muncul juga. Van ingin melakukan semuanya. Mereka akan menyisakan beberapa toko untuk diri sendiri dan membiarkan Bel serta Lango menjalankan sisanya. Mereka akan mencari petualang untuk bergabung dengan tentara malam mereka. Ia ingin menyerahkan peran perwakilan pada Esparta. Esparta bilang ia juga akan jadi manajer dan mempekerjakan beberapa talenta. Ia bertanya apakah mereka bisa punya satu tentara untuk desa dan kota sekaligus. Van yakin, karena dia akan jadi tentara desa Siat dan yang baru akan jadi tentara Esparta. Esparta menyadari apa yang coba dilakukan Van dan bertanya apakah itu balasannya. Van bertanya-tanya bagaimana pestanya dan berharap tak ada yang berkelahi. Arut datang dan ingin pergi bersama, tapi Van ingin bicara dengan beberapa sesama penduduk desa dan mungkin tidak sopan. Jadi ia bertanya apakah Arut mau makan daging sambil mereka bicara. Til dan Kamshin memperhatikan mereka dengan wajah gembira dan mengikuti mereka sambil makan dan berjalan. Van menyadari kursi mereka kurang, jadi ia bertanya pada seseorang yang kuat apakah bisa membawakan 3 kursi. Pria itu sangat bersemangat dan segera membawakan 3 kursi. Saat ia melakukannya, Van bilang ia akan senang jika pria itu bisa bergabung dengan tentara malam Set yang sedang dibuat. Ia memintanya mempertimbangkannya sebentar, lalu meninggalkannya sendirian. Ia merasa bangga karena sudah menemukan satu anggota dan ia unggul dari Esparta sekarang. Ia memutuskan merekrut siapapun yang terlihat seperti prajurit. Penduduk desa mendekati Van dan bertanya apakah ada yang bisa mereka lakukan. Van senang karena makin banyak orang, makin banyak tenaga kerja. Ia meminta mereka membantu toko dan penginapan yang akan dibuka untuk bisnis. Mereka bilang tak keberatan bertani, tapi belum pernah menjalankan bisnis sebelumnya. Ia menyuruh mereka jangan khawatir karena mereka akan berurusan dengan pelanggan, mengatur barang, dan bersih-bersih. Mereka punya banyak pekerjaan, jadi bisa mencoba sesuatu yang mereka rasa bisa dilakukan.
Ia juga bilang mereka akan membayar semua orang di sini dengan layak. Seorang lelaki tua bilang desa ini dalam kondisi bagus dan ia pikir ia salah tempat sampai Van masuk. Mereka tak pernah berpikir bisa menjalani hidup di mana mereka bisa tersenyum dan bersenang-senang. Jadi, mereka berharap bisa tersenyum bersama. Van bilang ini baru permulaan dan mereka akan bekerja sama membuat setiap hari menyenangkan. Desa berada pada tahap di mana jumlah warga dan pengunjung meningkat, sementara yang mereka lakukan hanyalah berusaha bertahan hidup. Van tersenyum dan mengungkapkan bahwa mereka akan membuat kota lain sekarang juga. Di adegan berikutnya, mereka mengumpulkan lebih banyak penduduk desa. Penduduk desa yang kuat sedang bersiap 1 kilometer dari desa dan membangun kota baru untuk petualang. Esparta bilang itu bengkok, jadi mereka menyuruh menarik tali ke kanan. Adapun tetua baru, Van meminta mereka mengurus sapi di peternakan, yang sudah biasa mereka lakukan. Abgalu akan memberi mereka air dan rumput. Anak-anak pendatang baru senang tinggal di rumah baru, dan mereka juga bersemangat dengan dinding besar. Mereka bertualang di sekitar desa bersama anak-anak di Seat. Van senang ada lebih banyak orang sekarang. Dia datang dan bertanya apakah ia butuh lebih banyak kayu. Van ingin 100 lagi dan bilang akan menyediakannya hari ini. Van sadar, Di sudah membuat pasukan malam, tapi mereka bilang Esparta sudah mengundang mereka dan mereka sudah menandatangani kontrak masuk. Van sadar ia terlambat memulai, tapi untungnya beberapa dari mereka belum menandatangani apapun, jadi ia punya beberapa. Ia berencana menjadikan Di sebagai kapten dan AB serta Low sebagai wakil. Ia bisa membuat pasukan 20 orang, tapi itu sangat sedikit. Ia lalu memutuskan untuk tenang dan memberi Esparta istirahat. Kamsin datang dan menginformasikan pada Van bahwa seekor kuda dan kereta ukuran sedang muncul, dan itu Kazura. Mereka masih cukup jauh, tapi ia bisa melihat beberapa kereta di belakang mereka. Van berterima kasih dan menunjukkan bahwa ia seharusnya tak bisa melihat mereka jika cukup jauh. Till dan Alti juga tak bisa melihatnya. Saat mereka mendekat, mereka melihat seorang wanita tepat di sebelahnya. Till berasumsi mungkin Kazura menyelamatkannya dari bahaya, dan wanita itu jatuh cinta padanya. Alti sangat takjub. Bahkan Kamsin terkesan dan bilang Kazura luar biasa. Ia gesit dan bisa mendeteksi musuh, menemukan jebakan dan melucutinya. Plus, kemampuan pedangnya juga unik. Ia menambahkan Kazura pandai melempar batu, melempar pisau, dan menggunakan busur. Saat mereka membicarakan Kazura, ia tiba dan bilang akan lebih baik jika ia bisa berhenti menjelek-jelekannya begitu keras. Van segera bertindak seolah tak mengatakan apa-apa dan menyambutnya, bertanya siapa di sebelahnya. Ia bilang ia bertemu wanita itu di suatu tempat, dan wanita itu bilang tak punya tempat tujuan, jadi ia membawanya ke sini. Jumlah penduduk desa masih terus naik, dan ia bertanya apakah mereka setuju dengan itu. Saat Van bilang mereka mendapat 300 penduduk baru, ia terkejut. Till memperkenalkan diri dan Van pada Furlia, dan Furlia memperkenalkan diri juga. Ia bilang ia diserang orc di dekat ibu kota, dan Kazura menyelamatkannya. Lalu ia membawanya ke sini, persis seperti dugaan Till. Kazura mencoba rendah hati dan bilang itu bukan hal istimewa, tapi Furlia bilang padanya, dia lebih baik dari pahlawan manapun dari kisah apapun. Till dan Alti sangat bersemangat. Pan lalu ingat ia punya seluruh kelompok di belakangnya, dan saat menoleh ke mereka, ia melihat petualang yang haus pekerjaan. Kazura meminta maaf dan menjelaskan saat ia melapor ke Serikat, semua orang bodoh yang haus uang ini mengikutinya. Karena mereka bisa menakuti penduduk desa, Kazura menyarankan membiarkan mereka berkemah di luar desa, tapi itu tidak akan berhasil. Karena Van menginginkan dukungan mereka dan butuh mereka mengatakan hal baik tentang desa mereka, ia menyuruh mereka menunggu sebentar dan ia akan segera menyiapkannya serta akan mengatur pertahanan minimum untuk mereka. Ia menyuruh Kazura kembali ke desa untuk istirahat. Ia bertanya apa yang akan mereka lakukan, dan Van bilang, Orto sedang menjelajahi dungeon, tapi tempatnya buruk, jadi tak bisa membangun kemah. Kazura bilang, ini saatnya ia bersinar. Ia memutuskan istirahat hari ini dan memamerkan kemampuannya besok. Saat Kazura melambai pada mereka,
Furlia permisi dengan membungkuk, membuktikan ia wanita bangsawan. Saat Furlia pergi, Alti bilang wanita itu adalah nona dari rumah Viscount Stratos. Van bertanya apa ia mengenalnya, dan ia bilang pernah mendengarnya sebelumnya. Bangsawan pria itu meninggal, dan keluarga yang memburuk itu akhirnya runtuh. Till merasa sangat sedih karena ia terlihat seusia dengannya. Tapi saat Alti bilang ia dengar Furlia berusia 30-an, mereka semua terkejut. Van sadar mereka harus selalu menghindari topik usia wanita. Ia bilang mereka harus lanjut membangun kota. Mengesampingkan toko untuk saat ini, ia ingin punya tempat penampungan sementara dan dinding pertahanan siap. Mereka ingin dinding yang setidaknya bisa menghentikan monster ukuran sedang. Dengan begitu, semua orang bisa lari lebih jauh ke desa jika ada kabar buruk. Saat ia bicara, para petualang datang dan mulai merundung mereka. Mereka bilang meski desa dekat, di luar tetap berbahaya dan menyebut mereka bocah. Mereka mulai menggoda Till dan Alti. Van awalnya membeku melihat betapa bodohnya mereka. Ia lalu bertanya apakah ia khawatir pada mereka. Till bilang mereka aneh tapi orang baik, tapi Van menganggap mereka menakutkan. Yang lain datang dan menjelaskan bahwa Sumpah Putih semuanya punya tampilan luar buruk, tapi mereka tetap orang baik. Ia menduga orang-orang memanggil kelompok mereka Sumpah Putih, tapi yang lain sangat penasaran kenapa mereka ada di sini. Van bilang mereka akan kembali ke desa begitu melihat apapun, jadi mereka akan baik-baik saja. Mereka dengar dari serikat bahwa tuan tanah feodal adalah Viscount muda dan punya cukup banyak orang serta uang. Van bertanya-tanya siapa Viscount itu karena ia belum pernah mendengar bangsawan muda dan kompeten seperti itu sebelumnya. Pria itu lalu bertanya apa yang ia mainkan, dan Van menjawab ia sedang menunggu kayu. Ia menunjukkan apa yang tersisa, dan meski akan terlihat agak buruk, ia menunjukkan apa yang bisa dilakukannya. Ia membuat pagar sementara untuk keamanan hari ini. Semua orang terkejut. Van pikir mereka bereaksi begitu karena mengira itu sama sekali tak bisa diandalkan. Jadi, ia menjelaskan itu lebih kuat dari kelihatannya, dan akan bertahan setidaknya seminggu. Mereka mengoreksinya dengan mengatakan, ini sihir luar biasa. Komandan Di berkata mereka membawa 30 batang kayu. Saat ia memanggil nama Van, para petualang sadar bocah ini adalah Van Nelio. Di marah dan menghunus pedangnya, menantang orang yang berkata buruk itu untuk bertarung dengannya. Bahkan Van ketakutan. Para petualang menantangnya balik, tapi dia benar-benar memotong pedang mereka dengan satu ayunan. Dengan itu, nama Satria pembunuh naga terkuat Di menyebar di kalangan petualang saat mereka tiba. Mereka ketakutan dan tanpa senjata, menyapanya kapanpun ia muncul. Di tak lupa memperingatkan mereka setiap saat agar tak berbuat buruk. Van tak tahu harus merasa bagaimana, tapi ia berharap ini membuat tempat itu lebih aman. Tampaknya orang-orang tertarik pada Van, baik sebagai anak-anak maupun pemimpin. Mereka mengerumuninya dan bertanya banyak hal, seperti alasan ia di perbatasan. Ia menjelaskan ia diasingkan dari rumahnya. Orto datang saat mereka bicara dan bertanya kapan persaingan jadi begitu banyak. Van bertanya kapan ia kembali. Ia menjelaskan mereka terlalu lama di dungeon, tapi akhirnya kembali. Ia bertanya-tanya berapa banyak petualang di sini dan berasumsi Kazura sudah kembali. Van menyinggung wanita cantik yang dibawanya. Saat seluruh tim kaget, Kazura dan Furlia tiba. Ia datang mengeceknya karena mereka terlambat. Ia bilang staf serikat akan sampai di sini untuk investigasi dalam sehari, jadi mereka juga akan mengintainya besok. Furlia memanggil namanya, dan ia menjelaskan kenapa Furlia bersamanya, serta memperkenalkannya pada teman-teman petualangnya. Kazura bilang ia ingin pergi membantu mereka, tapi karena sudah kembali, ia tak perlu melakukannya. Ia lalu permisi ke penginapan dan pergi. Orto dan yang lain sangat terkejut hingga bertanya apakah mereka sedang bermimpi. Van menjelaskan ia menyelamatkannya dengan gagah berani dari orc. Jadi, Furlia memperlakukannya seperti pahlawan. Kebenaran adalah kebenaran. Jadi, Van sudah menerima mereka dan bahkan mulai mempertimbangkan membuatkan rumah kecil di samping mereka. Reaksi mereka membuatnya harus menunggu karena mereka menyesali keputusan dan cemburu pada Kazura. Saat mereka agak tenang, Van bertanya bagaimana dungeon itu.
Piriel bilang monster di dalam tak benar-benar keluar dan pintu masuknya dekat tebing, jadi letaknya cukup berbahaya bahkan untuk hutan dan cukup dalam. Pintu masuknya hanya cukup untuk 2 orang. Mereka ingin memastikan apakah gua itu benar-benar dungeon, jadi mereka masuk sekali. Ada 1 tangga menuju lantai pertama dan pilar di samping pintu masuk, serta dinding, langit-langit, dan bahkan kristal cahaya biasa. Tak diragukan lagi itu dungeon. Van bertanya apakah jauh dari sini, dan Puriel bilang 1 jam dengan kereta, ditambah 2-3 jam di dalam hutan. Van terkejut, tapi bilang semua dungeon cukup mirip dalam aspek itu. Perbatasan punya monster kuat, jadi mereka bisa berkumpul di suatu tempat yang jauh dari alam. Van beralasan tak ada yang akan mendirikan desa di area berbahaya, tapi ia tetap percaya desa bisa dibangun di dekatnya di masa depan. Puriel menyebutkan sekeliling dungeon punya monster besar, dan konstruksi alamnya sendiri berbahaya. Jadi, meski bisa membuat kemah kecil, mustahil membangun pangkalan sungguhan di sana. Van bingung dengan sikap Puriel saat mengatakannya. Puriel bilang, Van bisa membuat pangkalan sempurna untuk mereka. Van bilang hutan itu berbahaya dan ia tak bisa membawa balista. Tapi Puriel berjanji melindunginya dan bilang mereka sudah ke dungeon berkali-kali, jadi tak akan berbahaya dengan mereka di sana. Puriel bersikeras mencurigakan tentang ini, tapi Van bertekad tak tertipu. Bagaimanapun, ia ingin jadi pengurung diri. Ia bilang jika mereka bisa membawanya ke pintu masuk, menambahkan tidur siang dan makanan penutup, serta membiarkannya membawa pelayannya Til, Kamshin, dan Alti, ia bisa melakukannya. Ia bilang Di dan Esparta sibuk membangun kota, jadi mereka tinggal, dan ia ingin banyak penjaga juga. Ia yakin Puriel takkan bisa memenuhi permintaannya dan akan takut. Tapi Puriel tersenyum dan bilang mereka akan menyiapkannya besok. Sementara Van kaget, Puriel menoleh ke Orto dan memberitahunya mereka akan membawa Van serta harus bersiap. Bahkan para pelayan yang mendengarkan pun kaget. Di adegan berikutnya, sudah 3,5 jam setelah mereka berangkat dari desa. Van tak pernah berpikir akan ke dungeon, tapi sekarang ia ke sana untuk membuat pangkalan sambil menikmati pemandangan. Alti bilang udaranya juga bagus, jadi terasa menyenangkan. Tapi guncangannya tak bisa diabaikan. Dungeon target mereka, dan entah bagaimana mereka mengumpulkan 50 petualang untuk itu. Mereka duduk di dalam tanduk kuil buatan Van yang sangat ringan, tapi guncangannya mengerikan. Rasanya mereka bisa terlempar keluar setiap detik. Mereka bahkan melihat gua dan tebing setelah hutan. Mereka sangat berisik dan mayat mereka juga jadi bagian pemandangan sekarang. Saat Van bilang ia tak menyangka akan jadi begini, Kamshin menatapnya dan mengingatkan ia yang bilang akan ke dungeon. Van harus berhadapan dengan Kamshin juga. Tapi bagi para gadis, mereka menikmatinya seperti perjalanan darat. Pemandangannya memang luar biasa bagi mereka. Pegunungan di kejauhan juga indah dan terlihat lebih besar dari awan. Mereka bahkan takjub dengan monster terbang. Tapi yang dipikirkan Van hanyalah betapa menakutkannya itu. Mereka akan jadi mangsa jika diserang. Jadi ia membawa panah otomatisnya untuk berjaga-jaga. Ia mendengar namanya dipanggil dan mengintip keluar. Ia segera menyuruh semua berhenti saat melihat 2 balok kayu yang benar-benar digunakan sebagai jembatan. Mereka bingung kenapa Van menyuruh berhenti karena sudah hampir sampai. Van berteriak, memerintahkan mereka menaruhnya di tempat lebih lebar. Ia kaget dengan kurangnya tindakan pengamanan para petualang itu. Bahkan pekerja bangunan tinggi pun akan takut. Ia sadar petualang tak pernah memikirkan keselamatan. Van menyuruh semua orang memperbaiki tempat ini, di mana orang bisa mati hanya dengan 1 langkah salah. Saat ia bicara bahaya dan manajemen risiko, para petualang saling pandang dan bertanya-tanya apakah mereka punya tempat seperti itu. Ia memerintahkan mereka berlutut dan merenungkan apa yang mereka pikirkan. Sementara mereka mencoba memahami apa yang salah, Van bertanya pada Kazura kenapa ia melompat ke sana, dan bertanya apa yang terjadi jika ia menendang kayu itu sekuat tenaga sekarang. Ia memberitahu semua orang, bahkan orang segesit Kazura, bisa jatuh jika kayu itu menggelinding atau patah. Jadi ia meminta mereka mengamankan jembatan atau mencari jalan yang lebih baik. Ia bertanya apa yang harus dilakukan dengan kayu ini, dan salah satu menjawab mereka harus mensejajarkan banyak kayu.
Ia menyuruh mereka berlutut lagi karena sepertinya mereka hanya punya satu sel otak dan memberitahu jawaban yang benar adalah membuat jembatan kokoh. Ia mengingatkan mereka untuk memastikan keamanan sebelum menyeberang, tapi mereka keberatan, bilang tak punya banyak waktu luang. Namun saat Van bilang tak akan membuat pangkalan jika mereka mengeluh, mereka langsung bekerja. Van melihat pintu masuk dungeon dikelilingi tebing dan bukit, tak ada tempat luas di sekitar pintu masuk juga. Agak masalah membuat pangkalan di ruang sempit itu. Till bertanya ada apa, tapi sebelum ia menjawab, seorang pria datang dan bilang butuh saran fasilitas penting. Saat Van bertanya apa yang dibutuhkan, ia bilang klub hostess dan langsung ditolak. Ia menyuruh mereka berlutut dan mulai menjelaskan kasino bukan sesuatu yang mereka butuhkan. Itu kapal yang sulit berlayar. Ia mulai dengan membuat pintu ke dungeon, sistem untuk mengambil air dari sungai. Pangkalan akan berada di samping pintu masuk yang memiliki kemiringan sempurna sehingga mereka bisa membangun koneksi ke sana. Alti bertanya apakah ia yakin ini cara membangunnya, dan Van membenarkannya. Mereka bekerja 4 jam non-stop. 4 jam kemudian, pangkalan selesai. Saat Van mengizinkan masuk, semua orang menyerbunya. Di lantai dasar, ada area istirahat dan gudang. Lantai 1 punya kantin dan 3 kamar tidur, serta lantai 3 dan 4 punya 6 kamar tidur. Bangunan ini dibangun dengan mempertimbangkan pusat gravitasi, jadi sangat tangguh. Mereka bisa melakukan apa saja dengan terasnya. Para petualang kaget dengan kemewahannya. Ada 4 toilet di setiap lantai dan tangki penampung hujan di atap. Ada jaring penyaring di dalamnya, jadi harusnya bagus digunakan. Namun, ia memperingatkan mereka untuk tidak meminumnya. Ia menyerahkan manajemen pada Orto dan menyuruhnya memandu mereka dengan baik. Tentang pintu ke dungeon, ia bertanya apakah harus tetap tertutup jika memungkinkan atau bisa diputuskan waktu bukanya. Orto menyarankan mendiskusikan itu dengan yang lain karena ada penyelam malam, tapi benar mereka harus menutupnya jika tak ada orang di dalam. Pintu itu harusnya mengulur waktu jika sesuatu yang buruk keluar. Bagian dalamnya terbuat dari mitril, jadi harusnya cukup kuat. Van bilang itu bisa menahan naga hutan selama sehari. Ada juga sel baja di balik jendela, jadi tak perlu khawatir soal monster. Mereka harus punya lebih banyak jendela untuk pencahayaan lebih baik di dalam, tapi ia memperingatkan untuk menutupnya saat tak diperlukan. Sudah sore, jadi ia memberitahu semua orang mereka harus kembali sekarang dan memerintahkan menyiapkan pengawalan. Mereka terkejut karena masih terang. Mereka ingin tidur sebelum kembali, tapi Van bilang ia punya jam malam dan Esparta akan marah padanya. Lucu bagi para petualang melihat Tuan Tanah dimarahi pelayannya sendiri, dan mereka sadar meski Tuan Tanah ia masih anak-anak. Van menjadi serius dan bilang tak ada makan malam jika mereka terlalu lambat. Ini membuat mereka tertawa makin keras dan bahkan mengejeknya. Saat melanjutkan perjalanan, mereka sekali lagi menemui tebing. Van tak percaya mereka berjalan di benda ini. Karena terlalu berbahaya, mereka membuat 2 jembatan lagi sebelum keluar hutan. Akhirnya, mereka kembali ke desa saat matahari terbenam. Dan saat tiba, ia dan Esparta sudah menunggu. Esparta tersenyum untuk pertama kalinya. Ia selalu memasang wajah datar, jadi Van ketakutan. Esparta ingin bicara sebentar, tapi Van sangat takut hingga ingin bantuan yang lain. Namun mereka bahkan tak berani menatap wajah Esparta. Till memaksakan diri ikut dengannya, tapi Kamshin dan Alti menolak. Van memohon Orto membantunya karena ini terjadi gara-gara mereka. Orto harus menjelaskan pada Esparta bahwa merekalah penyebab semua ini. Tapi Esparta menyuruhnya diam dan menyeret Van, lalu tak berhenti menceramahinya sampai tengah malam. Adegan berikutnya di pinggiran ibu kota, pasar budak. Seorang gadis yang tak bisa menggunakan 4 elemen diharuskan melakukan pekerjaan rumah, menyanyi, dan menari. Sementara pemburu seperti gadis ini akan ditinggalkan. Saat makin banyak budak pergi, yang tersisa menghadapi perlakuan lebih kasar. Orang-orang di sana membicarakan seorang pria yang membeli semua budak. Yang lain berkata pria itu selalu dimanjakan, dan ada beberapa budak di sini yang bisa jadi simpanan juga. Mereka semua akan dikirim ke tempat terjauh di negeri ini, menghabiskan sisa hidup di pertambangan gunung. Gadis itu bertanya-tanya,
apakah ia akan menemukan tujuan hidupnya atau hanya mati di sini. Di desa Siet, sebuah karavan tiba di kota petualang. Lango kembali dan ada banyak orang berkuda juga. Reuni saudara yang telah lama dinantikan ada di kepala Van, tapi Bel malah bertanya pada Lango berapa harga jual mereka. Lango menjawab 180 koin platinum. Setelah memikirkan masa depan, ia membawa 150 budak utang yang sehat, berusia 20 tahunan atau lebih muda. Bel kaget, ia membayar 3 koin platinum untuk setiap orang. Total biayanya 8 koin emas besar. Setelah lelang di Serikat Maria, ia pergi membicarakan kereta. Tapi mereka minta maaf padanya karena suatu alasan. Mereka bilang akan merepotkan jika tak bisa berdagang dengan Van. Jadi mereka bersedia memotong setengah harga untuk mereka. Van menyambut Lango dan menyebutkan ada banyak orang. Lango bilang akan memperkenalkannya nanti dan pertama-tama memberinya 130 koin platinum sesuai janji. Van berterima kasih dan memberikan koin itu pada Til. Lango juga memberinya 2 koin platinum sebagai bagian keuntungannya. Ia bilang mulai sekarang mereka akan memberinya bagian keuntungan. Van berterima kasih padanya. Lango bilang ia akan menjual semua material monster padanya dulu. Sementara Van berpikir ini situasi saling menguntungkan. Lango berkata Van kini resmi jadi baron. Van sangat terkejut karena dengan ini, apapun kata ayahnya, ia takkan bisa mengambil paksa tanah ini kembali dan juga tak bisa mencopot posisinya sebagai tuan tanah. Kamsin bertanya apakah Panamera tidak datang sendiri. Lango menjawab, Viscount akan segera ke sini setelah melapor pada Count. Sejujurnya, daripada faksi Count, Panamera lebih memilih memihak Van karena menurutnya mengolah tanah ini lebih menarik. Van tak menyangka ia ingin tinggal di sini. Ia menyukainya sebagai pribadi, tapi bukan sebagai atasan. Jadi, ini situasi sulit. Di adegan berikutnya, mereka sedang wawancara di alun-alun desa. Mereka mulai dengan memperkenalkannya pada orang-orang yang lebih baik dari rata-rata. Putri mantan Viscount, mantan ksatria, dan putri ksatria. Seseorang dengan atribut angin, seseorang dengan atribut tanah, dan mantan petualang peringkat B. Putri direktur perusahaan yang bangkrut, dan mantan ksatria dari negara musuh. Karena 2 dari mereka ahli angin dan tanah, Van bertanya sihir apa yang bisa mereka gunakan. Gadis berambut pirang bilang ia bisa membuat dinding lumpur, dan yang satu lagi bisa mengalahkan serigala dan orc dalam satu serangan. Si gadis pirang punya latar belakang komersial. Jadi Van bertanya apakah ia pernah melakukan pekerjaan akuntansi dan penjualan sebelumnya. Ia bilang ia menjalankan toko sejak kecil. Mereka ingin merekrutnya jika Van setuju. Van bertanya-tanya apakah itu karena ia sangat cantik. Bel bilang jika mereka membuka toko senjata di pintu masuk kota petualang, Espa, mereka akan bisa menjual dengan baik.